Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai alat ukur panjang beserta cara membacanya dan cara melaporkannya dengan pengukuran tunggal. Ada tiga alat ukur panjang yang kita pelajari, yaitu ada penggaris, salah satunya untuk mengukur panjang benda. Yang kedua ada jangka sorong untuk mengukur diameter dalam dan luar pipa. Kemudian yang ketiga ada micrometer screw untuk mengukur ketebalan kertas. Kemudian juga ada nilai skala terkecil, alat ukur panjang. Nah, di sini ada penggaris dengan nilai skala terkecil 0,1 cm. Yang kedua ada jangka sorong dengan nilai skala terkecil 0,01 cm. Dan mikrometer skrup dengan nilai skala terkecil 0,01 mm. Di mana di sini alat yang memiliki nilai skala terkecil yang paling kecil atau tingkat ketelitian yang paling tinggi yaitu adalah mikrometer skrup dengan nilai skala terkecil 0,01 mm. Nah, kemudian ini untuk menuliskan hasil pengukuran tunggal dengan nilai ketidakpastian ya. Jadi hasil pelaporannya dalam bentuk X plus minus delta X. Di mana delta X ini bisa kita dapatkan dengan cara delta X sama dengan setengah dikali nilai skala terkecil masing-masing alat ukur panjang tadi. Di mana X adalah hasil pengukuran dan delta X nilai ketidakpastiannya. Langsung saja kita coba soal latihan berikut. Ini untuk soal penggaris. Dengan memperhatikan nilai ketidakpastian, berapakah hasil pengukuran kayu menggunakan penggaris? Ya. Kita lihat di sini kayu dia dimulai dari titik awalnya adalah titik 0 ya. Titik awalnya sebelah kiri dimulai dari titik 0, kemudian titik akhirnya di sebelah kanan, yaitu pada skala berapa di sini? Di sini pada skala 3,7 ya. Pada skala 3,7. Maka kita lihat saja karena di awalnya adalah X-nya sama dengan 0, sebelah kiri dan sebelah kanannya 3,7, maka hasil pengukurannya adalah sebesar 3,7. Jadi langsung melihat di bagian kanan atau yang paling akhir. X sama dengan 3,7 cm. Nah, kemudian kita cari delta X-nya. Nilai ketidakpastiannya yaitu delta X sama dengan setengah dikali NST. Setengah NST penggaris adalah 0,1 cm. Setengah dikali 0,1 cm adalah 0,05 cm. Maka kita dapat melaporkan hasil pengukurannya yaitu hasil sama dengan X plus minus delta X. Ini cara pelaporannya. Di mana X-nya adalah 3,7, kemudian plus minus delta X-nya 0,05 cm. Kita lihat di sini delta X ada dua angka di belakang koma yaitu 0 dan 5. Sementara X-nya 3,7 hanya satu angka di belakang koma yaitu 7. Untuk melaporkan hasil pengukuran, kita harus menggunakan sama jumlah angka di belakang koma. Jadi di sini kita lihat yang paling banyak dua angka di belakang koma. Maka yang satu angka pun harus kita ubah dengan dua angka di belakang koma. Caranya adalah dengan menambahkan angka 0 di belakang angka 7. Simpel saja ya. Nah, dengan menambahkan angka 0 di belakang koma, maka hasil X-nya menjadi dua angka di belakang koma, delta X juga dua angka di belakang koma. Tanpa mengubah nilai, hanya bentuknya saja. Jadi seperti itu untuk yang pertama. Kita lihat kembali untuk soal yang kedua. Dengan memperhatikan nilai ketidakpastian, berapakah hasil pengukuran kayu menggunakan penggaris? Lihat di sini, di awalnya sebelah kiri dia tidak dari 0. Maka kita tidak bisa langsung mengatakan hasilnya di sebelah kanan, di mana sebelah kanan itu adalah 16,7. Nah, kita lihat di sini ada X1 posisi awalnya, kemudian di sini ada X2. Kita lihat X1-nya berapa nilainya? X1 sama dengan ini menunjukkan
skala 12,2. Kita tulis X1-nya 12,2 cm. Kemudian X2-nya, kita lihat X2-nya itu berada di skala 16,7. 16,7 cm. Nah, maka X-nya, hasil pengukurannya adalah X2 dikurang X1, yaitu 16,7 dikurangi 12,2, di mana hasilnya adalah sama dengan 4,5 cm. Jadi kita dapatkan hasil pengukuran untuk pengukuran kayu yaitu sebesar 4,5 cm. Lalu kemudian kita mencari nilai ketidakpastiannya delta X, sama yaitu setengah dikali NST, di mana NST-nya adalah setengah dikali 0,1 cm, yaitu 0,05 cm. Maka hasil pengukurannya X plus minus delta X. Delta X sama dengan, nah tadi X-nya itu 4,5. Karena hanya satu angka di belakang koma, kita tambahkan angka 0. Dia dua angka di belakang koma, agar sama seperti delta X-nya 0,05, ada dua angka di belakang koma. Nah, ini adalah hasil pelaporan ketika diperintahkan untuk menyatakan dengan nilai ketidakpastian. Maka kita gunakan X plus minus delta X. Begitulah hasil pelaporannya. Namun, jika tidak diminta untuk hasil pelaporan dengan nilai ketidakpastian, maka cukup X-nya saja, yaitu ini cukup X-nya saja sebesar 4,5 cm. Jika tidak diminta nilai ketidakpastian. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini sudah masuk ke jangka sorong. Kita perhatikan, hasil pengukuran dia menggunakan jangka sorong dengan nilai skala terkecil 0,01 cm ditunjukkan sebagai berikut. Nah, di sini juga dengan memperhitungkan nilai ketidakpastian, artinya kita bisa menjawab dengan X plus minus delta X. Pembacaan dari hasil pengukuran tersebut adalah, nah untuk jangka sorong, dia ada dua skala, yaitu skala utama yang di atas dan skala non-use yang di bawah. Kita lihat skala utama yang di atas ini, ya yang di atas ini bagaimana kita menentukannya? Menentukannya adalah, kita lihat batasnya adalah angka 0 ini ya, angka 0. Jadi angka 0 ini adalah sebagai batas. Batas untuk menentukan skala utama. Nah, sebelum angka 0 di skala non-use, kita dapat menunjukkan bahwasanya skala utama yang menunjukkan 5, berapa ini? Nah, ini adalah SU-nya, skala utama. Skala utama kita singkat SU, itu sebesar 5,7 cm satuannya masih. Nah, sudah kita dapatkan skala utamanya 5,7 cm. Kemudian kita tentukan skala nonis. Skala nonis adalah yang bawah ini, angka 0 sampai 10. Kita cari garis di skala nonius yang berimpit dengan garis di skala utama. Kita cek di sini garis yang berimpit yaitu pada angka skala 8. Ya, pada skala 8 ini dia berimpit di skala 8 ini. Maka ini adalah skala nonius. Kita singkat SN yaitu sama dengan 8. Nah, cara menentukan skala nonius 8, dia skala nonius harus dikali dengan NST juga, nilai skala terkecil. Di mana nilai skala terkecil jangka sorong adalah 0,01 cm. 8 dikali 0,01 yaitu sebesar 0,08 cm. Maka hasil pengukurannya kita jumlahkan ya. Hasilnya kita jumlahkan antara skala utama 5,7
Sebaiknya penjumlahannya menggunakan eh, yang atas bawah ya, 0,08 agar bisa lebih mudah, agar tidak terjadi kesalahan. Dijumlahkan, maka di sini 8, 7, 5. Jadi hasilnya adalah 5,78 cm. Nah, ini hasil pengukuran ketika tidak diminta dengan nilai ketidakpastian, tidak memperhitungkan nilai ketidakpastian. Akan tetapi, kalau kita diminta untuk menentukan dengan hasil nilai ketidakpastian, maka seperti biasa kita harus menggunakan X plus minus delta X. Nah, hasil pelaporannya X plus minus delta X. Maka sama dengan, perhatikan, untuk delta X-nya berarti dia adalah setengah dari NST. Nah, delta X-nya kita cari dulu. Delta X-nya setengah dikali NST, di mana setengah dikali 0,01 cm, yaitu berapa? 0,005 cm. Nah, 0,005 ini ada tiga angka di belakang koma. Ya, ada tiga angka di belakang koma, yaitu 0, 0, dan 5. Sementara X-nya itu hanya dua angka di belakang koma, yaitu 7 dan 8. Untuk hasil pelaporannya, itu kita harus samakan. Sama seperti tadi, harus sama jumlah angka di belakang koma. Kita lihat yang terbanyak adalah 3, maka yang dua harus menyesuaikan, biar dia menjadi 3 angka di belakang koma. Hingga menjadi 5,78 tambahkan 0. Plus minus 0,005 cm. Nah, begitulah hasil pengukuran menggunakan nilai ketidakpastian pada yang kasar. Next, sekarang adalah micrometer scope. Diameter sebuah benda diukur menggunakan micrometer scope. Seperti gambar di bawah ini. Tentukanlah hasil pengukuran tersebut menggunakan memperhitungkan nilai ketidakpastian. Di skala di pada micrometer scope ada dua skala juga, yaitu skala utama dan skala minor. Skala utama adalah yang sebelah kiri ini. Ini adalah skala utama. Kemudian SU ya. Kemudian yang ini, yang di sini itu adalah skala Manius, SM. Nah, seperti biasa kita tentukan dulu skala utama dan skala Manius. Skala utama SU-nya. Nah, SU-nya adalah kita lihat ini sebagai pembatas. Nah, ini sebagai pembatasnya ya. Kita lihat ada angka berapa. Nah, ada garis yang ini, ya ada garis. Kita hanya dikasih tahu 0 sama 5 saja. Ada garis di atas, ada garis di bawah. Nah, kita lihat 0, kemudian setelah 0 apa? 1 ya. Nah, antara 0 dengan 1 ada garis di bawah. Nah, garis di bawah itu nilainya 0,5 gitu ya. Jadi garis di bawah ini nilainya 0,5. Sehingga 0, 0,5, 1, 1,5, 1,5, ini 2, kemudian ini 2,5, ini 3, ini 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, ya, 7,5, ini 7,5, kemudian ini adalah 8. Nah, 8 dia, setelah 8 ada pembatas, gitu ya. Ada pembatasnya. Berarti skala utamanya adalah 8. Sudah, dia terakhir. 8,0 ya. Jadi di micrometer scope itu komanya hanya 2,0 atau 0,5. Satuannya sudah milimeter.
Kemudian skala Nonius Sn. Cara menentukannya, itu cari garis yang ini yang ada 40, 45 gitu ya. Cari yang berimpit. Berimpit juga dengan garis di skala utama. Maka kita dapatkan yang ini. Nah ini ya, ini adalah angka 40 setelah 40 adalah 41. Angka 41 ini segaris dengan garis di skala utama. Ya gitu ya, segaris berimpit. Maka skala Nonius adalah 41. Jangan lupa dikali dengan NST, nilai skala terkecil. 41 dikali 0,01 mm. 41 dikali 0,01 yaitu 0,41 mm. Maka hasilnya yaitu skala utama ditambah skala Nonius. 8,0 ditambah 0,41. Jumlahkan, hasilnya ada 8,41 mm. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah X-nya ya, yang kita dapatkan X. Karena diminta dengan menggunakan nilai ketidakpastian, maka kita harus cari delta X. Delta X-nya setengah NST ya, yaitu sebesar setengah dikali 0,01 mm. Hasilnya adalah 0,005 mm. Nah, hasil pelaporannya kita gunakan X plus minus delta X. Teman-teman, lihat X-nya ini ada dua angka di belakang koma, yaitu angka 41. Sementara delta X 3 angka di belakang koma, maka harus 3 angka di belakang koma. Maka 8,41 diubah menjadi 8,410 agar sama-sama 3 angka di belakang koma. Plus minus 0,005 mm. Nah, begitulah cara melaporkan hasil pengukuran menggunakan mikrometerskop disertai dengan nilai ketidakpastian. Contoh berikutnya, masih dengan mikrometerskop. Ya, di sini sebuah benda diukur ketebalannya dengan mikrometerskop dengan nilai skala terkecil 0,01 mm yang ditunjukkan oleh gambar di bawah ini. Maka tentukanlah hasil pengukuran ketebalan benda beserta nilai ketidakpastiannya. Baik, kita lihat skala utama. Ini adalah SU. Sementara ini adalah skala Nonius. Ya. Nah, kita lihat 3 di bawahnya tadi 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6. Dan di sini adalah yang terakhir sebelum batas antara skala Nonius dengan skala utama. Di sini nilainya 6,5 gitu ya. Jadi ini nilainya 6,5. Di garis ini ya yang terakhir. Maka skala utamanya adalah 6,5 mm. Kemudian skala Nonius adalah angka 34. Ya, cari yang segaris dengan skala utama, yaitu dia skala 34. Maka Sn kita tulis 34 dikali dengan nilai skala terkecil yaitu 0,01 mm. Di mana 34 dikali 0,01 mm adalah 0,34 mm. Maka hasilnya 6,5 ditambah dengan 0,34. Dijumlahkan 6,84 mm. Nah ini adalah X. 6,84 mm. Karena dia menggunakan nilai ketidakpastian, maka kita cari delta X. Delta X-nya sama dengan setengah dikali NST, yaitu 0,01 mm. Hasilnya adalah 0,005 mm. Maka hasil pelaporannya X plus minus delta X. Nah, sama dengan 6,84 tambahkan kosong agar sama-sama 3 angka di belakang koma.
plus minus 0,005 mm. Nah, ini adalah hasil laporan menggunakan micrometer scope dengan nilai ketidakpastian. Oke, cukup sekian penjelasan belajar hari ini mengenai alat ukur panjang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.